Makanya kemudian mereka, kelompok oposisi, menyiapkan antitesa untuk kembali menjadikan Indonesia seperti 20 tahun sebelum ini. Di era pemimpinan Pak Mantan. Yang mudah sekali dikendalikan sama Amerika. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca banyak sekali berita terkait kunjungan kerja Presiden Jokowi ke IKN Nusantara. Dan secara momentum politik ini nampaknya ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Jakarta, di mana Duta Besar Amerika itu datang berkunjung ke kantor PKS. Dan beberapa hari setelahnya, Presiden Jokowi datang berkunjung ke IKN Nusantara. Katakanlah ini kebetulan, katakanlah ini nggak ada hubungannya, katakanlah jadwal Presiden memang kemarin datang ke IKN. Katakanlah begitu. Tapi tetap saja secara momentum politik ini nampaknya seperti sedang berbalas pesan gitu. Seperti sedang berbalas pantun. Duta Besar Amerika datang ke kantor PKS, Pak Jokowi datang ke IKN. Cocok gitu. Dan dengan kedatangan Duta Besar Amerika ke kantor PKS, itu sebenarnya sedang mempermalukan PKS sendiri gitu. Karena selama bertahun-tahun, PKS itu selalu bicara soal capres boneka. Mereka nggak mau capres boneka. Tapi kemarin, mereka justru didatangi sama pembuat boneka. Dan mereka terima dengan hormatnya gitu, yang mulia. Katanya nggak mau capres boneka. Lah kok sekarang nerima pembuat boneka? Sementara capres yang ingin mereka usung itu juga sebenarnya sedang mendapatkan karmanya gitu ya belakangan ini. Karena dulu kalau kita ingat, Anies itu sempat berbicara atau berpidato soal pribumi, kemenangan pribumi gitu. Memang dia nggak spesifik bilang Ahok sudah kalah, enggak gitu. Tapi dengan dia bilang pribumi, itu seolah-olah gitu ya, Jakarta selama ini dikuasai oleh Ahok dan sekarang pribumi yang menang. Seolah-olah kayak gitu. Tapi hari ini, jelang Pilpres 2024, itu Anies justru mendapatkan komentar-komentar yang pribumi. Di mana saya lihat banyak sekali orang-orang yang berkomentar dan bilang bahwa Presiden Indonesia itu harus pribumi. Harus orang asli Indonesia, bukan orang pendatang yang kemudian mendapatkan KTP atau naturalisasi di Indonesia. Banyak orang yang berbicara seperti itu gitu. Padahal kampanye belum dimulai ini. Jadi udah kebayang gitu, kalau kampanye dimulai, kebayang narasi yang akan muncul gitu ya. Jadi udahlah PKS-nya didatengin sama pembuat bonekanya. Capresnya sekarang sedang mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan di Pilkada DKI 2017 gitu ya. Dan kedatangan Duta Besar Amerika ke kantor PKS ini jelas pasti ada maksud dan tujuan tertentu gitu ya. Memang untuk kepentingan mereka sendiri, dan ternyata entah ini disadari atau enggak sama orang-orang PKS, justru disebutkan gitu bahwa memang Duta Besar Amerika ini bertanya soal arah politik PKS jelang tahun 2024. Mereka nanya soal dukungan capres katanya. Jadi kalau mereka berbicara seperti itu, maka masuk akal kalau kemudian setelah kunjungan Duta Besar Amerika ke kantor PKS, beberapa hari setelah itu, PKS kemudian mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presidennya. Yang naik delman dan ngamuk-ngamuk itu. Jadi kayak ada hubungannya. Oh, habis didatengin sama pembuat boneka, kamu jadi bikin boneka. Kira-kira kayak gitu. Dan mereka dengan tanpa malu mengakui itu, padahal ini adalah sebuah kesalahan gitu. Duta Besar Amerika ngapain ngurusin soal politik Indonesia? Ngapain gitu? Apa urusannya sama mereka gitu ya? Dan apalagi kalau saya baca berita-beritanya terkait pertemuan antara Duta Besar Amerika dengan PKS, dalam pernyataannya, itu kan katanya mereka membahas soal hak asasi manusia. Apa coba? Amerika itu kan biang kerok dari banyak sekali perang yang ada di dunia. Lah kok sekarang bicara soal hak asasi manusia? Lalu ketemu sama PKS,
berbicara soal minoritas, hak-hak minoritas. Ya, padahal PKS itu sendirilah yang dulu di Pilkada 2017 gitu ya. Mereka lah juga yang menjadi bagian dari pendukung politik identitas gitu. Mereka menjadi bagian dari itu. Yang tamasya Al-Maidah memang nggak ada logo PKS-nya dan sebagainya. Tapi kan kita tahu orang-orang ini kalau ditanya ketika pemilu mau milih partai mana, pasti PKS jawabnya. Tanya sama FPI, HTI, tanya sama mereka. Coba disurvei itu. Pasti mayoritas mereka ketika ditanya mau milih partai yang mana, pasti PKS. Sisanya nggak milih tuh, golput. Karena pro khilafah misalkan. Tapi kalau milih partai, pasti PKS tuh. Jadi ketika Duta Besar Amerika bertemu dengan PKS, berbicara soal hak asasi manusia dengan hak-hak minoritas, itu bagi saya lucu gitu. Itu sama seperti dua perampok datang ketemu berbicara soal kita anti dengan perampokan. Kita nggak mau di desa ini terjadi perampokan. Lah gimana? Lah yang ngerampok ya kalian. Lah kalian pelakunya gitu. Lucu gitu. Dan di luar itu yang mungkin juga menjadi penting kenapa PKS itu menjadi target kunjungan Duta Besar Amerika, karena nampaknya ada upaya untuk membersihkan Anies gitu. Jadi Anies itu didukung sama Nasdem dulu gitu ya, partai yang nasionalis gitu ya. FPI, HTI gak usah ikut-ikut dulu deh gitu ya, Nasdem dulu gitu ya. Lalu sekarang PKS gitu. Jadi memang terlihat tahapannya. Dan Duta Besar Amerika itu seperti sedang mencuci tuh, mau mencuci Anies. Seolah-olah dengan kedatangan Duta Besar Amerika ini ingin menunjukkan bahwa Anies itu ya nggak anti dengan kemajuan gitu. Dia tuh nggak pro dengan kelompok khilafah dan sebagainya. Seolah-olah seperti itu ya, untuk membohongi banyak orang yang ada di Indonesia. Padahal ya pembuat kelompok-kelompok radikal di dunia ya juga kelompok mereka. Ya karena bagi orang yang nggak ngerti sejarah Amerika gitu ya, terkait ormas-ormas yang melakukan perlawanan atau membuat rusuh di berbagai negara gitu ya. Itu kan sebenarnya ada hubungannya. Tapi di negara kita untuk masyarakat Indonesia yang terjadi sekarang itu kan mereka anti dengan Amerika gitu ya. Mereka nggak mau dengan Amerika dan sebagainya gitu. Maka ketika Amerika datang, Duta Besar Amerika datang berkunjung ke PKS, itu seolah-olah ingin mencuci bersih seorang Anies gitu. Oh enggak, ini Anies ini enggak ada hubungannya sama kelompok khilafah. Apa coba? Ya, tapi itu enggak akan ngaruh gitu. Karena pada akhirnya kembali lagi soal isu pribumi tadi. Kembali ke narasi soal presiden pribumi. Orang Indonesia itu cepat lupa. Dan banyak dari mereka enggak ngerti soal geopolitik. Jadi ya sudah. Mau kalian mau bermain gimana pun, bermain narasi seperti apapun, nggak akan ngaruh gitu. Malah dengan kedatangan Duta Besar Amerika ke PKS, itu justru membuat banyak orang jadi jengah. Oh, ini pro asing nih, nggak mau. Membuat orang jadi makin nggak mau gitu. Dan secara tujuan utamanya gitu ya, mungkin Amerika itu ingin mengendalikan Indonesia lagi, atau minimal ya menghambat kemajuan Indonesia. Karena di beberapa tahun terakhir di era pemerintahan Presiden Jokowi itu kan sangat jelas sekali Indonesia itu seperti orang yang baru bangkit dari kuburnya gitu. Semua mau dilawan, Eropa dilawan. Ekspor nikel dihentikan, ekspor bauksit dihentikan. Udah kayak Bung Karno gitu, Pak Jokowi ini udah kayak Bung Karno gitu. Dan Amerika itu kayaknya ya mulai ketar-ketir. Wah, ini kalau gini terus ini maju negara ini gitu. Nah kalau Indonesia maju, mereka nggak suka. Karena nantinya mereka nggak bisa terlalu mengendalikan negara ini. Jadinya mereka punya kepentingan agar 2024 penerusnya adalah antitesa dari Presiden Jokowi. Yang nantinya mungkin bisa membuka lagi ekspor-ekspor biji nikel, bauksit dan sebagainya. Ekspor semua, pesta pora gitu ya. Hentikan semua hilirisasi, bongkar semua pabriknya gitu ya. Freeport ambil kembali oleh Amerika. Ya mungkin itu tujuannya gitu. Makanya kemudian mereka, kelompok oposisi, menyiapkan antitesa untuk kembali menjadikan Indonesia seperti 20 tahun sebelum ini. Di era pemimpinan Pak Mantan. Yang mudah sekali dikendalikan sama Amerika. Mereka mau kembali ke sana. Yang ditekan sedikit gak berani, ditekan sedikit gak berani gitu ya. Dikasih isu diserang sedikit sama Malaysia, prihatin.
Mereka ingin kembali memiliki presiden yang kayak gitu di Indonesia gitu. Di era Presiden Jokowi kita nggak kompromi sama Malaysia, tembak aja. Jangankan Malaysia, Cina ngelewat batas kita, tembak. Nggak ada kompromi gitu. Jadi makanya dengan begitu gitu ya, orang-orang luar, orang negara-negara besar itu mungkin ya nggak mau negara ini maju. Makanya kemudian ingin menghambat kemajuannya. Dan salah satu yang paling utama dari upaya untuk menghambat kemajuan itu adalah membatalkan IKN. Karena kalau IKN ini jadi, cita-cita besar Bung Karno ini jadi gitu ya, maka negara ini nggak akan lagi pusing soal Jakarta. Tapi kalau ibu kota kita tetap di Jakarta, selamanya kita akan berbicara Jakarta, Jakarta lagi. Yang secara pemilihnya, secara masyarakat di sana itu lebih mudah atau susah untuk tidak dan sebelumnya itu kan sudah pernah terbukti mereka itu berhasil memenangkan orang yang bermain politik identitas atau politik sara gitu. Jadi semakin susah untuk kita lihat atau kita kendalikan Jakarta itu kalau akhirnya nanti ibu kota gak jadi pindah gitu. Nanti yang jadi gubernur ya itu lagi, sumur resapan lagi. Ya kan repot gitu, karena pemilu itu kan terbuka, gubernur kan dipilih lewat jalur pemilu gitu. Sehingga ya makanya kemudian ibu kota negara ini ya baiknya pindah ke IKN Nusantara itu. Selain karena ditunjuk oleh presiden gitu ya, pemimpinnya di sana, lalu kemudian ya kita nggak lagi bicara soal banjir, macet dan segala permasalahan yang ada di Jakarta dengan harga tanah yang udah nggak wajar di sana, makanya kemudian coba dipindahkan ini. Dan ini sebenarnya sudah cita-cita lama negeri ini yang baru sekarang direalisasikan. Jadi dengan isu-isu soal pembatalan IKN, saya yakin bahwa itu adalah bagian dari ide atau gagasan kelompok-kelompok yang negara-negara yang nggak ingin negara ini maju, termasuk salah satunya Indonesia gitu. Bahwa ada orang Indonesia yang mengusulkan atau mengucapkan itu secara terbuka, ya mungkin disuruh aja itu buzzer-buzzer asing yang memang nggak mau negeri ini maju gitu. Jadi ketika Presiden Jokowi kemarin datang ke IKN Nusantara, bagi saya itu semacam sebuah pesan perlawanan gitu, bahwa dia nggak akan mundur, bahwa negeri ini yang milik kita bersama gitu. Makanya kemudian Presiden Jokowi langsung memberikan target-target yang luar biasa dan bagi saya itu mengagetkan gitu. Karena Pak Jokowi bilang bahwa Agustus tahun 2024 kita akan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Lalu kemudian untuk 34 rumah menteri itu sudah harus selesai Juni tahun 2024. Ini terus terang agak mengagetkan, apalagi kemudian Pak Jokowi bilang bahwa training center untuk sepak bola yang dengan komposisi 8 lapangan dalam satu tempat, kemudian lengkap dengan kolam renang dan tempat gymnya yang selama negeri ini ada kita masih belum punya gitu ya, training center ini. Itu akan dibangun dan kurang dari 1 tahun harus sudah selesai. Ini kan Februari. Jadi harus selesai sebelum Februari 2024. Ini targetnya nggak main-main gitu. Jadi dengan kedatangan Presiden Jokowi kemarin dengan memberikan target-target yang yang sangat ambisius itu gitu ya. Saya melihat bahwa itu bagian dari pesan untuk melawan Amerika bahwa ya kita nggak takut, kita akan tetap pindah ke IKN. Negara ini akan tetap maju dan kita pastikan presiden selanjutnya adalah presiden yang melanjutkan hilirisasi dan menghentikan semua ekspor-ekspor yang tidak menguntungkan untuk Indonesia gitu. Jadi seperti sebuah pesan, memang Pak Jokowi nggak akan bisa bilang, nggak bisa komentar gitu ya. Untuk mengomentari kedatangan duta besar Amerika ke PKS kan Pak Jokowi nggak bisa gitu. Tapi dengan kerja-kerja seperti ini itu membuat banyak orang jadi melihat bahwa oh ternyata melawan nih Pak Jokowi. Ya karena untuk melawan Amerika itu memang agak-agak susah gitu ya. Karena gimana ceritanya? Dimana Indonesia ini kan sudah pernah gitu ya dikuasai sama Amerika dengan bapak pembangunan itu ya, yang Freeport selama berpuluh-puluh tahun diambil emasnya, udah pernah kita gitu. Jadi ketika Presiden Jokowi muncul memberikan satu perlawanan, mereka kayaknya jadi nggak bisa tidur itu. Dan lebih dari itu, acara ini kemudian ditutup dengan satu acara di mana Pak Jokowi itu makan siang dengan pekerja, dengan 7.800 pekerja IKN Nusantara.
Ini untuk yang pertama kalinya seingat saya gitu ya. Karena dulu ketika Pak Jokowi datang pertama ke IKN Nusantara itu kan tahapannya masih pakai tenda gitu ya. Masih pakai tenda, nge-camping gitu ya dengan para menteri. Terus kemudian kemarin itu mulai ada bangunan-bangunan rumah gitu ya. Udah nggak pakai tenda lagi, sehingga secara tahapan ini kelihatan gitu. Sehingga sejarah akan melihat siapapun warga kita, anak cucu kita nanti, itu pasti akan ingat betapa Presiden Jokowi lah yang membangun pembangunan IKN Nusantara ini. Dari yang mulai pakai tenda, kemudian kemarin ada rumah-rumah seperti rumah-rumah kecil gitu ya. Nanti tahun depan Presiden akan upacara untuk kemerdekaan Indonesia di Istana Negara di ibu kota yang baru. Sehingga secara tahapan ini memang sangat-sangat terukur dan terencana gitu. Dan terkait saya hampir lupa terkait pekerja tadi yang dengan 7.800 pekerja gitu ya, yang makan siang bersama. Mungkin ya biasa saja. Bagi sebagian orang ya biasa karena Pak Jokowi memang selalu melakukan itu. Beberapa kali sudah pernah melakukan itu. Tapi sekali lagi kalau dikaitkan dengan isu yang sedang tinggi-tingginya sekarang soal kedatangan Duta Besar Amerika ke PKS, maka kedatangan Presiden Jokowi dan ngajak makan bersama 7.800 orang pekerja Indonesia di IKN Nusantara itu kan semakin menunjukkan bahwa negeri ini akan kita bangun sendiri dan kita pasti yakin ke depan kita akan maju. Sehingga untuk alasan apapun 2024 presidennya nggak boleh dari capres boneka. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.